Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek data analisis eh, yang merupakan tugas dari sekolah data Pacman gitu ya. Dengan judul topik yang saya coba analisis yaitu seputar demografi customer pembeli sepeda dengan metode pendekatan analisis deskriptif gitu ya. Sebelum masuk lebih jauh, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk nama saya ini ya, Muhammad Isroful Akli. Teman-teman bisa memanggil nama saya Akli begitu ya. Oke, di sini selanjutnya untuk dari analisis yang sudah saya lakukan gitu ya, yang berkaitan dengan demografi customer pembeli sepeda. Ini kan merupakan ya latar belakangnya kalau bersepeda itu kan sudah jadi transportasi rekreasi yang itu sudah jadi apa ya, kesadaran terhadap hidup sehatnya masyarakat kan begitu. Nah, oleh karena itu, mungkin kita juga sering menjumpai banyak orang-orang itu ya giat bersepeda, senang bersepeda dan sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu potensi pasar yang bisa dikembangkan oleh para pebisnis-pebisnis yang bergerak di bidang ya ini ya jual beli atau bisnis sepeda itu. Nah, tapi untuk sebuah bisnis yang pastinya perlu untuk bagaimana bisa terus berkompetisi, terus bisa berkembang akan itu tentunya didukung dengan analisa dari data demografi pelanggan yang selama ini sudah pernah membeli kan begitu. Nah, apa manfaatnya bagi bisnis? Ya, pastinya bisnis akan bisa ini ya mendapatkan informasi-informasi begitu ya, untuk bisa meningkatkan inovasi produk yang tentunya pastinya harus sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan kan begitu. Terus kemudian bisa melakukan perbaikan layanan dan juga strategi pemasaran, nah yang lebih terfokus atau yang lebih terpersonalisasi sesuai dengan pelanggan. Nah, apa sih pengertian demografi customer itu sendiri? Nah, ini ya menurut beberapa ilmuwan itu demografi customer itu ya karakteristik yang dia itu mempengaruhi pembelian, perilaku konsumen seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan status keluarga. Nah, ini dari Kotler gitu ya. Nah, untuk case kali ini saya berfokus pada analisis deskriptif gitu ya. Jadi mendeskripsikan apa saja teman-teman yang ada di dalam data yang digunakan untuk analisis kali ini gitu ya. Tentunya data demografi customer pembeli sepeda gitu ya. Nah, itu untuk objektifnya ada beberapa pertanyaan analisis yang hendak saya jawab begitu ya. Yang pertama, bagaimana usia mempengaruhi keputusan pembelian sepeda. Yang kedua, bagaimana income mempengaruhi keputusan pembelian sepeda. Yang ketiga, berapa jumlah gender yang melakukan pembelian sepeda. Yang keempat, apakah keluarga dengan lebih banyak jumlah anak itu cenderung membeli sepeda. Terus yang kelima, apakah pembeli sepeda cenderung berstatus lajang atau menikah. Jadi banyak yang mana nih antara yang lajang atau yang menikah gitu ya. Terus apakah pembeli dengan pendidikan yang lebih tinggi itu cenderung membeli sepeda begitu ya. Nah, jadi nanti ada data-data tentang edukasi dari pembelinya begitu ya. Nanti mana yang lebih tinggi untuk pembelian sepedanya. Terus yang ketujuh, bagaimana hubungan antara jenis pekerjaan dan keputusan pembelian sepeda gitu ya. Jadi status pekerjaannya dari customer itu apa saja, mana dari pekerjaan-pekerjaan itu yang memberikan potensi besar untuk pembelian dari sepeda gitu ya. Terus yang kedelapan, apakah customer yang memiliki banyak mobil kecenderungan membeli sepeda. Nah, ini kan juga bisa menjadi informasi bagi bisnis gitu ya. Terus yang kesembilan, apakah jarak perjalanan dari tempat kerja mempengaruhi keputusan untuk membeli sepeda gitu ya. Terus yang ke-10, region mana yang memiliki customer dengan pembelian sepeda terbanyak. Jadi mana wilayah-wilayah yang di situ secara pembeli customernya itu banyak gitu ya, dari dataset ini. Nah, dataset yang saya gunakan ini dataset dari Kaggle begitu ya. Ini ada linknya, nanti bisa dikunjungi begitu ya, yang bernama Bike Buyers.
Nah, ini set datanya itu berisi 1000 baris dan 13 kolom. Nah, ini untuk deskripsi kolomnya seperti ini, ada ID customer, marital status, gender, income, children, education, occupation, homeowner, car, jarak, terus kemudian region, usia, terus kemudian purchase back. Oke, untuk yang pertama saya ingin menjawab tentang bagaimana usia mempengaruhi keputusan pembelian sepeda, begitu ya. Nah, data usia ini ada persebaran distribusi yang menarik, begitu. Nah, ini sebelumnya saya kelompokkan dengan beberapa kategori usia, gitu ya. Saya bagi usia 20 sampai 29. Nah, ini yang di warna hitam ini ya. Terus kemudian kalau yang biru ini usia 30 sampai 39. Terus kemudian kalau yang birunya biru langit ini usia 40 sampai 49. Terus kalau yang ini usia 50 ke atas warna hitam gitu. Nah, ini kenapa saya bedakan gini supaya lebih mudah untuk langsung secara intuitif mengetahui mana sih kategori usia yang dia itu sangat tinggi penjualannya. Oh, ternyata di sini warna biru kelompok usia 30 sampai 39 tahun itu memiliki jumlah pembeli customer terbanyak, begitu ya. Nah, ini binnya saya pakai bin ukuran 1, jadi terlihat persebaran dominasinya di sini. Tapi meskipun begitu, untuk usia yang biru langit ini, usia 40 sampai 49 juga mereka punya potensi untuk membeli, tapi tidak sebanyak dari orang-orang yang usianya 30 sampai 39. Nah, ini insight yang didapatkan apa ya, kelompok pembeli sepeda terbesar ini range-nya dari usia tersebut. Nah, itu dominasinya dari usia-usia ini. Terus berikutnya untuk yang nomor 2, bagaimana income mempengaruhi keputusan pembelian sepeda. Nah, ini saya coba visualisasikan dengan distribusi dan juga ada garis lainnya, begitu ya. Ini akhirnya secara intuisi kita bisa tahu bahwasanya persebaran untuk income-nya orang-orang yang dia itu membeli ternyata ada di rentang range ini. Orang yang punya pendapatan $40.000, begitu ya. Nah, di sini ini orangnya cukup banyak, ada secara quantity itu ada 89, begitu ya. Yang saya coba angkat di sini adalah ya mayoritas pembeli itu memang di kisaran 40.000 sampai 50.000 income-nya, begitu ya. Untuk nomor 3 selanjutnya saya ingin menjawab berapa jumlah gender laki-laki maupun perempuan yang melakukan pembelian sepeda. Nah, ini bisa diketahui secara jelas, begitu ya. Di sini untuk female ada 239, untuk male 242. Terus untuk apakah keluarga dengan lebih banyak jumlah anak itu cenderung membeli sepeda? Nah, ini saya coba tampilkan, begitu ya, bar chart. Ini untuk yang paling tinggi itu justru adalah insight yang didapatkan orang-orang yang dia itu justru yang tidak punya anak atau anaknya itu jumlahnya 0, itu justru ada banyak orang yang dia membeli sepeda, begitu ya. Terus kemudian yang kelima, berapa proporsi customer yang berstatus single dan married. Untuk yang status single itu ada 51,77%, terus untuk yang married ada 48,23%, gitu ya. Jadi ya mungkin ini status perkawinannya juga tidak seberapa ada signifikan perbedaan ya, baik yang single maupun yang menikah itu sama-sama ada kontribusi untuk melakukan pembelian sepeda, itu cukup lumayan, gitu ya, jumlah customernya. Terus untuk yang keenam, apakah pembeli dengan pendidikan lebih tinggi cenderung membeli sepeda? Nah, ini data yang didapatkan ternyata orang yang bergelar pendidikannya bachelor dan partial college dia itu memiliki tingkat pembelian tinggi ya, jadi lumayan ya dibandingkan yang hanya high school atau partial high school, begitu ya. Terus yang ketujuh, bagaimana hubungan antara jenis pekerjaan dan keputusan pembelian sepeda. Nah, ini ditemukan dengan heatmap untuk tabel yang ada warnanya, begitu ya. Semakin gelap ini angka 150 dan berikutnya angka 115 dari profesional dan skilled manual. Terus berikutnya ada apakah customer yang memiliki lebih banyak mobil juga cenderung membeli sepeda. Nah, ini saya juga tampilkan ada kombinasi dengan kepemilikan rumah, begitu ya, langsung saya gabung, jadi bisa diketahui bahwasanya
orang yang dia itu memiliki rumah, ini yang warna biru ini yang memiliki rumah, sedangkan untuk yang abu-abu ini yang tidak memiliki rumah, begitu ya. Nah, yang memiliki rumah kontribusi untuk melakukan pembelian sepeda itu cukup banyak, begitu ya. Nah, begitu untuk angka 0, 1, 2 ini kepemilikan mobil. Jadi memiliki mobil berapapun 0, 1, 2, 3 atau 4, dia tetap yang punya rumah itu bisa melakukan pembelian sepeda, begitu ya. Tetap yang paling dominan daripada yang tidak punya rumah, begitu ya. Nah, ini menunjukkan fakta yang seperti itu. Untuk yang nomor 9, apakah jarak perjalanan ke tempat kerja itu mempengaruhi keputusan untuk membeli sepeda? Nah, ini ternyata yang paling dominan adalah range 0 sampai 1 miles, begitu ya. Jaraknya itu jumlahnya cukup signifikan, sedangkan yang selainnya tidak begitu signifikan. Nah, untuk yang 10, pertanyaannya ini region mana yang memiliki pembelian sepeda terbanyak ya? Ini ada di North America, begitu ya, yang pertama, terus yang kedua di Eropa, yang ketiga di Pasifik, gitu ya. Rekomendasi strategi yang bisa kita terapkan untuk segmentasi pasar tadi bisa kita fokuskan ke sana, kelompok usia 30 sampai 39 tahun. Untuk personalisasi produk ya, kita bisa mengembangkan produk sepeda itu yang sesuai dengan kebutuhan kelompok usia. Untuk kelompok usia 30 sampai 39 itu seperti apa sepedanya. Untuk kelompok usia remaja mungkin yang usia 20 sampai 20-an, 29, 25, 29 itu kita sesuaikan kan gitu. Terus sama preferensi geografis di berbagai wilayah gitu ya. Kalau misalkan orang-orang yang tinggal dekat dengan daerah pegunungan, bisa jadi kita tawarkan mountain bike. Untuk orang-orang yang dekat daerah perkotaan, sepeda cepat dan sebagainya yang lebih santai begitu ya. Terus untuk strategi pemasaran ya, kita lebih spesifik menargetkan individu yang dia itu ya lajang, mungkin yang dengan gelar bachelor yang cukup lumayan tinggi begitu ya. Terus pekerjaannya profesional. Nah, ini kita bisa rancang untuk membuat campaign pemasaran seperti menyasar orang-orang itu gitu ya. Jadi akan ada penyesuaian. Terus infrastruktur dan dukungan, kita nanti ya bisa menjalin kemitraan dengan beberapa stakeholder di wilayah tersebut ya, supaya menunjang infrastruktur sepeda yang ada di daerah. Semakin infrastrukturnya baik, maka dorongan untuk membeli sepedanya kan tinggi begitu ya. Terus pengembangan produk ke depan ya, kita bisa membuat inovasi-inovasi ke depan, misalkan dengan mempertimbangkan aspek tadi yang dibutuhkan oleh customer gitu. Dan untuk perjalanan jarak pendek dan aktivitas rekreasi ini kan bisa dibuat kombinasi untuk rekreasi sepeda santai, model sepeda yang seperti apa begitu ya. Nah, itu untuk referensi ya, ini untuk tadi artikel-artikel yang saya ambil. Terus tools analisis, dan ini untuk dashboardnya seperti ini bisa untuk menunjukkan bahwasannya number of children-nya seperti apa. Kemudian untuk heatmap profesi pekerjaan customernya seperti ini, untuk edukasi customernya juga seperti ini. Terus kemudian distribusi income-nya, nah ini bisa dilihat sangat jelas begitu ya, mana income yang dia itu usia kelompoknya bisa dilihat, bin-nya nanti juga bisa diatur. Terus kemudian wilayah North Region Amerika, ini mungkin untuk project workflow-nya ya, pertama saya melakukan data collection, saya mencari-cari datanya di Kaggle ya, akhirnya cocok dengan data ini begitu ya, karena saya sendiri juga hobi bersepeda. Terus kemudian data preparation, saya coba olah datanya itu dengan Python karena datanya tidak bersih, ada beberapa tipe data itu yang butuh dirubah, dan beberapa data missing value itu yang butuh di belakang. Terus data visualisasi tadi dengan W. Untuk mempublishnya saya menggunakan tabel publik untuk dashboardnya tadi. Untuk laporannya saya sampaikan di Medium ini begitu ya. Oh ya, ini untuk data cleaningnya juga saya di Python. Nah, ini data cleaning yang saya lakukan. Ini saya awalnya menemukan data missing value di berbagai kolom ya, marital 107, gender 11, income 6. Ini cukup lumayan. Akhirnya di sini saya coba benarkan kalau untuk variabel numerik saya ganti dengan median begitu ya. Jadi saya ambil nilai tengah rata-ratanya begitu ya, yang paling mendekati. Terus kemudian dengan variabel yang kategorikal, yang data-datanannya saya menggunakan dengan mode
gitu ya. Jadi setelah dibersihkan datanya untuk missing value sudah 0, sedangkan untuk